Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabil ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah? Senang sekali bisa berjumpa dengan aku Cek Doli, tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama-sama. Program di mana mengajak Mang Cek Bicek untuk akan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dalam hal ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama. Dan tentu saja program ini juga akan mengajak juga Mang Cek Bicek untuk mengasah dan kembali untuk mengajak untuk menambah wawasan ya, menambah wawasan kita tentang seputar keagamaan kita. Dan alhamdulillah Mang Cek Bicek pada hari ini yaitu program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam edisi yaitu Jumat tanggal 14 Juli 2023 Miladiah bersamaan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1444 Hijriah. Dan Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV, tanpa terasa kita akan memasuki tahun baru Hijriah ya, tahun baru Islam yang dinamakan tahun baru Muharram. Dan sebentar lagi kita tentu saja umat Islam akan menyambut ya kedatangan tahun baru Islam, di mana tahun ini merupakan sejarah amat penting bagi umat Islam, di mana peristiwa ini penting karena apa? Dinamakan yaitu tahun di mana memperingati penghijraan atau hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, mau seperti apa? Nanti pembahasannya kita akan ikuti bersama. Telah hadir bersama kita narasumber kita yaitu Ustadz Ufik Reza, Sarjana Hukum Islam, merupakan tim ahli LPBH Nahdlatul Ulama Kabupaten Musi Banyuasin, dengan tema tentu saja tema kita akan bahas yaitu keutamaan bulan Muharram dan sejarah tahun baru Islam. Kita akan sapa bersama terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Ufik Reza. Aneh panggilnya Ustaz Ufik atau Ustaz Reza nih? Ustaz Ufik ya. Ustaz Ufik, alhamdulillah Ustaz Ufik kita ketemu lagi Ustaz ya. Iya. Rasanya udah sekitar Ustaz. Udah lama udah ketemu. Udah lama Ustaz. Apa nih Ustaz aktivitas sehari-hari Ustaz? Selain mengajar mungkin sebagainya? Ana aktivitas sehari-hari selain dari ngajar, Ana ngajarnya rutin itu di salah satu rutan di Palembang. Di rutan, di LP Lembaga Pemasyarakatan Hutan sana. Jadi penjara wasanya. Ana nih preman-preman. Oh, preman-preman Ustaz. Apa yang diajari di sana Ustaz? Ana kajian tauhid. Oh, kajian tauhid Ustaz ya. Di sana, jadi biar mereka mengenal agama gitu kan. Karena mereka itu hakikatnya orang yang disayang. Hijrah. Iya, tepat sekali Ustaz, ikhlas Ustaz. Oke Ustaz, berarti ngajar di lapas pemasyarakatan di Pak Jo Ustaz. Pak Jo ya. Di Pak Jo. Tapi ini merupakan tim ahli LBPH Nahdlatul Ulama Musi Banyuasin atau mau mandir juga ke Mubah? Kebetulan istri saya orang sana. Oh, orang. Jadi memang untuk kakak saya sih sudah warga Mubah saya. Orang ngape kopi. Ya. Ya Ustaz ya, alhamdulillah Ustaz. Ustaz, tema kita kali ini adalah keutamaan bulan Muharram dan sejarah tahun baru Islam. Sangat tepat sekali Ustaz. Tadi kan boleh tadi pengalaman yang Ustaz ngajar di lembaga LP Pak Penjaro tadi bisa jadi pengalaman bagaimana hijrah Ustaz ya, tentu saja. Nah, ini merupakan penanggalan, merupakan tahun baru Islam, merupakan peristiwa penting Ustaz ya bagi kita umat Islam, yaitu di mana memperingati hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Madinah ke Mekah Ustaz ya, ke kota Madinah Ustaz. Kita tahan dulu Ustaz, kita akan ngajak pemirsa dulu. Nah, pemirsa, kita akan mengajak pemirsa juga untuk silakan bagi pemirsa yang nak bertanya, jaturi sama sekali di telepon kita di layanan interaktif di 0711 di 38 di 0022. Kami persilakan sekali lagi jaturi bagi yang ada pertanyaan di luar tema maupun nanti dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu di telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Nah, Ustaz Ufik Reza, kami jaturi Ustaz. Tema kita pada hari ini, sore ini, yaitu keutamaan bulan Muharram dan sejarah tahun baru Islam. Mana nih Ustaz? Baik Cik Doli dan juga pemirsa PAL TV di Mano Webrado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiada yang patut dipuji kecuali Allah, tiada yang patut dibanggakan kecuali kita membanggakan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen besar, maka besarkan yang maha besar, dekati yang maha besar, la ilaha illallah.
dalam kesempatan ini pemirsa PAL TV, seperti yang dikatakan oleh Cek Doli tadi, sebentar lagi kita akan masuk ke tahun baru Islam atau dikenal dengan tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah ini sebagaimana tema, kita akan kupas tentang sejarahnya, kemudian juga keutamaan di tahun baru Hijriyah ini. Untuk sejarahnya sendiri, jadi Cek Doli dan juga pemirsa, jadi tahun baru Hijriyah ini sebenarnya mulai diadoke setelah Rasulullah wafat. Jadi ketika Rasulullah wafat, kita beralih tampuk pemerintahan dari Rasulullah kepada khalifah yang pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Ketika selesai Abu Bakar, langsung diambil alih oleh Umar bin Khattab. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab ini, para sahabat pada waktu itu membahas kita nih ngapo dak make kalender uang ya, gitu kira-kira kan. Kalender uang yang dalam artian itu adalah kalender Masehi ya. Nah, kemudian para sahabat ini ngajak Sayyidina Umar untuk bermusyawarah. Bagaimana kalau seandainya umat Islam ini ada penanggalan sendiri? Nah, pada waktu itu hadir beberapa sahabat dan mereka berembuk bermusyawarah kira-kira mulai kapan dan dari sejarah apa yang akan menjadi penentu awal dari tahun baru Islam. Yang pertama ada yang pada waktu itu pemirsa dan juga Cek Doli, ada yang ngaju ke pendapat Sayyidina Umar, bagaimana kalau seandainya tahun baru Islam itu dimulai ketika turunnya wahyu. Ketika Rasulullah dapat wahyu pertama kali dengan surah Al-Alaq 1-5, pada tanggal tersebut yang diyakini 17 Ramadan ya, kebanyakan orang menyampaikannya seperti itu, diyakini sebagai tahun baru Islam dimulai dari sana. Nah, kemudian ada sahabat menyahut, kayaknya tidak cocok kalau seandainya itu dijadi ke tahun baru Islam. Kenapa? Karena pada tanggal 17 Ramadan memang Islam sudah hadir melalui malaikat Jibril membawa wahyu kepada Rasulullah, tapi setelah turunnya ayat tersebut, pada waktu itu belum ada perubahan pada masyarakat. Jadi masyarakat yang mabuk masih nak mabuk baik, melenya meleh. Nah, itu dia Jadi belum ada perubahan sama sekali, katanya tidak cocok. Nah, kemudian ada lagi yang mengusulkan cak mano kalau seandainya sesuai dengan tanggal lahirnya Rasulullah. Rasulullah kan 12 Rabiul Awal dan bertepatan dengan tanggal berapa April? Bulan tahun gajah sana ya. Nah, oke. Yang pasti tanggalnya sama dengan anak, tanggal 12. Oh iya, Rabiul Awal ya tapi ya. Nah, jadi ada yang ngomong bagaimana kalau disamakan dengan tahun lahirnya Rasulullah? Nyeletuk lagi sahabat yang lain, jangan cak itu. Sama beda dengan kita nak ngambil tahun barunya Masehi. Kelahiran. Karena sama dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi jangan disamu ke. Yang ketiga, ada lagi yang mengusulkan cak mano kalau seandainya di ketika Rasul Isra Mi'raj itu pun tidak disepakati. Akhirnya diyakini ya, yang mengusulkan ini sebagian sejarah mengatakan bahwa disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menyampaikan, saya mengusulkan Sayyidina Umar bagaimana kalau seandainya tahun baru Islam itu diambil ketika hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, karena pada setelah hijrah itu banyak sekali perubahan. Nah, jadi tataran masyarakat berubah, orang-orang yang dulunya katakanlah hidup bebas, katrok segala macam berubah menjadi lebih baik. Kemudian Madinah menjadi sebuah kota, dari Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwar, menjadi peradaban ya di dunia ini pada waktu itu, dan akhirnya sepakatlah ditetapkan bahwa periode tahun baru Islam itu dimulai pada hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu sejarahnya. Kemudian untuk hijrah sendiri yang perlu saya sampaikan dengan jamaah di sini bahwa perhitungan tahun baru hijrah dengan Masehi ini beda, Pak Doli, Pak Ustadz Doli, Ustadz Ugo ini. Jadi Ustadz dan juga pemirsa, kalau Masehi itu kan pergantian tanggalnya itu jam 12 malam. Makanya kadang-kadang kalau tahun baru Masehi ini megang trompet, makan jagung, nunggu ke meletus. Nah, itu langsung itu dompet. Nah, kalau Islam beda dia. Karena mereka berpaduan dengan Samsiyah alias matahari. Kalau di Hijriyah ini dia Qomariyah alias bulan. Jadi pergantiannya adalah jam 6 sore. Jadi kayak ini kan kalau nggak ada perselisihan jatuh pada tanggal 18 Juli ya, 4 hari lagi nih tahun baru Islamnya. Insyaallah Rabu Ustaz ya. Iya, insyaallah Rabu dia pergantian sore begitu beduk antar maghrib. Nah, itu sudah tahun baru gitu. Itu Masya Allah. Jadi begitu. Untuk sejarahnya ya. Luar biasa sekali Ustaz. Jadi ini merupakan peristiwa yang diingat ada bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad saya ke Mekah dan Madinah Ustaz. Kenapa dinamakan Muharram Ustaz?
Muharram, pinter. Jadi Muharram ini adalah begini, dalam surah At-Taubah dijelaskan bahwa ada 4 kata, dari kata Allah itu bulan itu ada 12 dan ada 4 diantaranya itu adalah bulanku kata Allah, yang dikatakan disebut dengan istilah bulan haram. Nah, bulan haram ini 3 separaan, 3-nya terpisah dia. Yang separaan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Kemudian untuk yang terpisah jauh itu adalah bulan Rajab atau mun bahasa kita ni bulan apa Rajab tu nyebutkannya bulan Rejab. Ya, Nah, kita nyebut di bulan Rejab. Nah, itu terpisah dia. 1, 2, 3 kalau Rejab itu bulan ke-7. Udah dekat nak ke Ramadan kan. Nah, kenapa dinamakan Muharram? Dinamakan Muharram ini adalah pada bulannya Muharram ini kita mulai belajar perang nian dengan yang haram-haram itu. Jadi kita tidak usah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi misalnya Allah tidak boleh kita ngomongkan uang, nah di bulan ini jangan gawe ke. Ibarat itu mulai belajar untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Allah, itu satu. Terus yang kedua, pada bulan Muharram ini pada masa periode jahiliyah dulu itu ada beberapa pantangan di bulan Muharram ini. Salah satunya orang-orang katakanlah di negeri Saudi ini ya, itu kan hidupnya mereka itu berkapilah-kapilah dan untuk berkuasa mereka tuh melanggengkannya dengan cara berperang. Nah, pada bulan ini Muharram ini mereka dilarang untuk melakukan peperangan. Makanya itu salah satu disebut kenapa dia namanya Oke, Muharram. Ustaz, luar biasa sekali Ustaz. Ada pengen lewat dulu Ustaz, kita akan kembali Ustaz. Boleh. Nah, bisa kita akan lanjut kembali luar biasa tema kita hari ini, bagaimana kita akan membahas tentang menyambut bulan Muharram dan sejarah tahun baru Islam. Jangan kemana-mana, tetap kembali lagi insya Allah di program Cawisan setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam, dengan tema kita pada sore hari ini, keutamaan bulan Muharram dan sejarah tahun baru Islam, bersama guru kita Ustadz Ufik Reza, Sarjana Hukum Islam. Pemirsa, kita sebagaimana kita ketahui bersama, Muharram merupakan penanggalan kalender Islam yang sangat penting. Tentu saja memiliki keistimewaan yang amat luar biasa bagi kita umat Islam. Nah, seperti apa bagaimana kita menyambutnya dan apa saja keistimewaannya dan keutamaan di dalam bulan Muharram, kita akan bahas kembali bersama Ustadz Ufik Reza, Sarjana Hukum Islam ini. Terlebih dahulu Cek Doli pengen ingat kembali pemirsa, bagi pemirsa yang nak bertanya jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Ustaz, kita balik lagi Ustaz. Ayo. Cek seru Ustaz ya, belum sampai ini Ustaz. Nah, mungkin Ustaz tadi udah dibahas Ustaz bagaimana sejarah tahun baru Islam di Muharram ya. Mulai dari Ustaz tadi menjelaskan bagaimana ada diskusi ya, mulai dari zaman sahabat hingga tadi ditetapkanlah penanggalan kalender Muharram ini merupakan tonggak sejarah ya bagi umat Islam tentang mengingat kembali hijrah Nabi Muhammad Ustaz ya, dari kota Makkah ke kota Madinah. Berarti amat penting Ustaz hijrah ini kayaknya. Penting sangat banget. penting sekali Ustaz ya. Iya. Nah, Ustaz, kita pengen tahu Ustaz, apa saja Ustaz mungkin keistimewaan atau amalan atau hal-hal yang harus kita lakukan di bulan Di Muharram. bulan Muharram, baik. Jadi di bulan Muharram ini, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dia masuk dalam salah satu dari 4 bulan yang di bulannya Allah ya. Nah, keutamaan di bulannya Allah ini yang pertama adalah barang siapa yang berbuat kebaikan, maka pahalanya itu dibalas 10 kali. Tetapi ini berlaku juga hal yang sama kalau kita melakukan maksiat. Dia dosanya juga lebih besar lagi dari berbuat dosa di luar dari bulan Muharram. Itu nomor 1. Artinya banyak berbuat baik di bulan Muharram ini. Kalau sedekah sekali jadi 10 kali lipat, ya kan? Kita ibadah-ibadah juga seperti itu. Dan terutama salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini adalah ibadah puasa. Puasa sunnah. Ada puasa sunnah yang dikenal dengan puasa Asyura ya. Puasa Asyura atau puasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ada juga yang satu lagi adalah puasa Tasu'ah. Tasu'ah itu yang 9 Muharram. 9 Muharram. Tapi Rasulullah itu dalam sejarah tidak pernah dia berpuasa Tasu'ah karena begitu tahun depannya dia meninggal. Jadi tidak sempat dia berpuasa, tetapi dia sempat bersabda
bahwa kalau seandainya aku ketemu lagi Muharram di tahun depan, maka dia akan puasa di tanggal 9. Nah, sunnah itu sendiri kan artinya as-sunnatu huwa kullu syai'in qaulan wa fi'lan wa takriran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kategori sunat itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi yang berupa qaulan, apa yang Rasulullah ungkapkan. Kemudian yang kedua adalah fi'lan yang Rasulullah kerjakan, dan yang ketiga adalah takriron yang Rasulullah diamkan. Nah, ini kan ibaratnya puasa Tasu'a ini, walau Rasulullah tidak pernah mengerjakannya, artinya untuk puasa Tasu'a ya, karena beliau keburu tahun depannya ketika ketemu itu beliau meninggal, ya, tapi dia masuk dalam kondisi kaulan karena Rasulullah udah nyampaikan kalau ketemu lagi tahun depan kita puasa di tanggal 9. Nah, untuk tanggal 10 sendiri itu adalah puasa Asyura. Nah, awal mula sejarah puasa 10 Muharram ini ketika Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah ini melihat orang-orang Yahudi ya pada waktu itu, mereka lagi puasa. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram ini? Dijawab oleh orang-orang Yahudi, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini dikarenakan mereka memperingati tanda syukur Nabi Musa alaihissalam dibebaskan dari Fir'aun itu pada tanggal 10 Muharram. Makanya orang-orang Yahudi itu mereka berpuasa. Akhirnya Rasulullah ngomong kan dengan mereka, aku ini lebih layak untuk menjalankan itu. Karena dia ini pewarisnya, pewaris Khotamul Anbiya kan, penutup para nabi dan pewaris para nabi. Kata Rasulullah, aku lebih layak untuk melestarikannya. Akhirnya mulai detik itu Rasulullah menjalankanlah puasa di 10 Muharram. Nah, keutamaan sendiri puasa 10 Muharram ini itu dalam hadis riwayat dari Bukhari, barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram maka akan dihapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita ada kesalahan-kesalahan tahun yang lalu, itu terhapus dengan kita puasa di tanggal 10 Muharram. Cuman para ulama bersepakat. Banyak fasilitas Allah kasih ke saya. Iya benar. Iya. Cuman para ulama bersepakat bahwa yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa menuwung nggak terhapus nih. Bukan dosa syirik. Apalagi dosa syirik ya. Itu Oh, kira-kira Ustaz. Keutamaannya. Nah, Ustaz Ufik, kalau kita melihat sekarang fenomena di masyarakat mungkin ya, di anak-anak muda apalagi sekarang. Kalau di tahun baru Masehi itu luar biasa gegap gempitanya saat ya. Menyambutnya gegap gempita, seluruh mungkin tenaga, waktu, buat materi kita keluarkan semua saat ya. Sampai-sampai kadang-kadang ada yang maaf ngomong yang Siko ini dia nyewa ke salon. Siko ini ngaduk ke jagungnya gitu ya, saking mereka berlomba-lombanya. Ini menjadi PR kita bersama, Ustaz. Kenapa ketika tahun baru Islam ada yang mungkin sampai tidak tahu, tidak kalau kenal, tahun baru, atau pura-pura tidak tahu, ataupun mereka tahu tapi tidak untuk mempersiapkan segala sesuatunya atau sendirinya, atau memang ini kurangnya PR kita juga untuk menselesaikan atau mengenalkan kembali kepada anak-anak muda khususnya milenial terkait dengan tahun baru Islam ini ya. Baik, untuk pemirsa Pal TV yang ada di rumah, jadi saya menghimbau yang pertama memang different ya antara tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi. Jadi kalau tahun baru Masehi itu kan identik gegap gempita ya. Dan semua fasilitas baik itu promosi, media online, media televisi, mensiarkan juga itu kan. Tapi kalau tahun baru Islam kan kayaknya adem-adem aja itu, walaupun sunyi senyap. Iya, sunyi senyap gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua, memang kalau kita itu memperingati tahun baru ataupun kita ulang tahun itu memang beda dengan wong-wong yang agama lain ya. Kalau kita ini kan identik ketika kita memperingati ketemu tahun itu, yang pertama identiknya kita bersyukur. Alhamdulillah alamin, kita diunjuk Tuhan umur yang panjang, minta sehat, minta kita dimudahkan dan makin dekat dengan Allah satu. Terus yang kedua, gawe kita ini nih kalau ketemu yang kayak itu kan muhasabah. Apa yang digawe kan tahun yang lalu, introspeksi diri kayak gitu. Jadi memang nuansanya memang ditampilkan berbeda. Jadi kita pun memperingati tahun baru Islam jangan perlu nak melok-meloi gawe-gawe wong itu ya, pesta pora enggak, walaupun di daerah-daerah tertentu kayak di Pulau Bangka tuh. Nah, saya sering kalau ini tahun baru Islam tuh ngisi di Bangka. Jadi Bangka itu mereka lebaran yang luar biasanya itu 3 kali. Yang pertama itu mereka di Idul Fitri, kemudian yang kedua Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Maulid Nabi dan Tahun Baru. Jadi Tahun Baru udah kayak lebaran mereka di situ itu. Ada tradisi sendiri. Tradisi dia tersendiri. Jadi memang cak kita lebaran dia. Dan tiap masjid tuh ngaduin acara. Jadi memang benar-benar digalakkan ya untuk tahun barunya itu. Nah, kalau di kita sendiri, alhamdulillah sih beberapa masjid udah mulai ngaduin itu.
Walaupun kadang-kadang galak bebala pulo. Cak ini bebalanya tuh Ustaz Doli. Kadang ngomong tuh, ngapain kita nak ini, nak zikir-zikir bareng segala macam. Rasulullah pernah ngawi kan lah cak itu. Bid'ah lah pulo semacam. Nah, Iya. jadi Padahal gawe baik Ustaz. gawe baik, iya. Gawe baik ini harus kita dukung. Kita dukung, kita support. Jadi cak itu. Oke Ustaz, jadi balik lagi ke Muharram nih Ustaz, tahun baru Islam nih, Ustaz. Kalau kita melihat tadi Ustaz udah menjelaskan bagaimana tadi beda gegap gempita ya tahun baru masih Ustaz. Benar. Mungkin apa sikap kita Ustaz, sebagai umat Islam untuk menyikapi hal-hal tersebut kalau memang tahun Muharram ini amat penting dan ini ada merupakan sejarah buat umat Islam Ustaz ya. Oke. Salah satunya. Jadi begini, yang pentingnya itu benar kata ini Cik Doli, sejarahnya Iya. yang harus kita kenalkan dengan masyarakat itu. Bagaimana luar biasa sejarah hijrahnya Rasulullah itu. Jadi hijrah itu kategorinya artinya kan kalau dalam bahasa Indonesia kan hijrah itu pindah. Nah, tapi yang kata Rasulullah itu bukan itu makna hijrah itu. Tapi makna hijrah yang sebenarnya itu adalah jadi lebih baik. Yang dulu tidak galak sembahyang di masjid. Yang dulunya sholatnya bolong-bolong, jadi dia sholat 5 waktu. Yang dua mudi ke wong. Berhenti dulu. Berhenti mudik Nah, dulu. itu. Intinya dia lebih baik hijrah itu. Berhenti dua gitu kan tadi. Iya, berhenti seterusnya. Kan dia berhenti dulu enak kayak itu baik Kalau berhenti dulu kayak berhenti lagi. Jadi dia al-hijrah itu minal batil ilal haq. Jadi dia pindah dari perbuatan yang dibenci di Allah menjadi perbuatan yang benar atau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau seandainya kita melihat bagaimana perjuangan hijrah Nabi itu tidak main-main. Itu hijrah Nabi itu banyak orang yang terlibat dan hijrahnya Nabi itu bukannya maunya Nabi itu. Itu maunya Allah. Jadi ketika Rasulullah disuruh hijrah, maka Rasulullah tuh mencari siapa yang siap nampingi aku. Nah, pada waktu itu tampillah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian untuk mengkecoh orang Quraisy ini, mereka ini juga mengatur strategi lagi. Pada waktu itu siapalah yang kira-kira yang bakal tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Yang kira-kira kalau seandainya dijenguk oleh orang Quraisy, oh tidak jadi ini pindah ke Madinah, masih di sinilah. Siapa yang tampil pada waktu? Yang tampil pada waktu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang wajahnya paling mirip dengan Rasulullah. Ibaratnya Ali ini siap mati, Abu Bakar siap mati demi untuk hijrah ini. Nah, ketika dalam hijrah itu sendiri Rasulullah kan dikejar karena dia dijadikan sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Muhammad ini dan menggagalkan hijrahnya, maka kalau dia masih bujang dikawinkan dengan betina paling belaga, dinjuk reto yang paling banyak, dijadikan pejabat, dan kalau dia budak dibebaskan. Jadi banyak niatnya orang berlomba-lomba untuk menggagalkan hijrah Nabi ini, sampai dalam riwayat diceritakan Rasulullah itu dikejar, dia sembunyi ke suatu tempat yang dinamakan Gua Sur ya. Makanya kalau kita umroh tuh biasa kita dijengok ke inilah tempat Rasulullah hijrah dengan Abu Bakar, namanya Jabal Sur. Nah, di Jabal Sur ini itu banyak kejadian yang luar biasa. Yang pertama ketika Rasulullah masuk ke Jabal Sur itu, di depan Gua Sur ini itu ada sarang laba-laba. Kemudian yang kedua ada burung merpati yang bersarang di situ. Yang begitu Rasulullah menerobos masuk, laba-laba ini langsung dia membuat sarangnya kembali. Jadi seakan-akan tempat tersebut tidak pernah dilewati oleh manusia. Kemudian burung merpati juga pada waktu itu langsung bikin sarang di situ. Makanya kenapa laba-laba itu termasuk hewan yang disayangi? Kenapa? Karena dia hewan yang membantu Rasulullah SAW ketika hijrah. Itu satu. Kemudian yang kedua, merpati. Kalau misalnya kita diberi kesempatan untuk umroh, nanti kita akan melihat setiap titik yang ada sejarah nabinya, di situ pasti banyak burung merpati. Karena burung merpati ini cinta dengan Rasulullah dan keluarga Rasulullah SAW, dan termasuk burung kesayangan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian di dalam itu ada binatang yang katakanlah dia mencari celah cak mano caronya nunjuk tahu dengan wong yang ngejar ini. Nah, itulah yang namanya cicak kan. Cicak kan dia berkotek-kotek di situ seakan-akan dia nunjuk tahu ada uang dalam ini. Makanya dalam Islam itu membunuh cicak itu besar pahalanya. Oke. Disunahkan ya? Disunahkan membunuh cicak itu karena cicak ini dalam sejarahnya 2 kali dia bikin ulah. Yang pertama adalah ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam cicak kadalnya hampir sama ya. Hampir sama ya. Ya, kadalan buaya ya. Jadi dia ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, cicak ini juga berusaha cak mano caranya mesakkan apinya. Walaupun dia tidak ada pengaruhnya, dia embusnya api itu. Dan ternyata dia pengen besarkannya.
Nah, kemudian ketika Rasulullah hijrah, dia juga berkotek-kotek walaupun tak tahu juga dia berusaha ngejuk tahu bahwa ada Muhammad yang kamu cari itu ada di sini. Nah, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah, cicak ini itu adalah hewan kalau membunuhnya itu dapat pahala. Jadi mulai di sini ini teman-teman Palti pinjamnya cicak ini, bunuh dapat pahala itu. Kemudian yang kedua, cicak ini juga ini aku kasih tahu untuk jamaah di rumah. Kalau pengen tahu rumahnya ada gangguan atau tidak itu gampang melihatnya. Kamu ada gangguan ya? Jadi kalau ada gangguan dan tidak itu di rumah itu gampang lihatnya. Kalau rumah banyak dihuni oleh cicak itu bisa dipastikan rumahnya itu banyak gangguan setannya. Jadi rumah yang identik banyak gangguan setan itu di rumahnya banyak cicaknya. Harus dibunuh tuh. Ya harus dibunuh. Dan harus diruqyah tuh rumah kayak gitu. Nah kemudian balik ke bulan Muharram ini aku nak menghimbau juga dengan masyarakat yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, jangan ngawi ke gawe-gawe yang tidak diteladankan oleh Rasulullah. Karena pada bulan Muharram ini identik dengan bulan mistik. Jadi uang-uang nak nyantet itu banyak di bulan Muharram ini, terutama malam 10 Muharram. Yang betino-tino misalnya tidak oleh jodoh, dalam oleh jodoh nak mandi malaman 10 Muharram. Kalau masuk angin. Oke, Ustaz. Nanti kita sambung soal ini. Oke, pemirsa luar biasa sekali pembahasan kita tentang terkait masalah bulan Muharram atau sejarah tahun baru Islam. Nah, seperti apa nih pemirsa penyambutan kita dan bagaimana kesiapan pemirsa juga. Oke, kita bahas lagi pemirsa. Jangan mana-mana, tetap di Cawisan sesaat lagi setelah iklan yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan dengan tema kita pada sore hari ini, keutamaan bulan Muharram dan sejarah tahun baru Islam. Nah pemirsa, seperti apa nih kesiapan kita untuk menyambut bulan Muharram ini atau tahun baru Islam? Sebagaimana tadi telah dijelaskan bagaimana tahun baru Islam merupakan tonggak sejarah bagi umat Islam dan sangat amat penting sekali. Nah pemirsa, Cek Doli pengen ngajak juga pemirsa, marilah sama-sama kita akan menyimak dari surat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 9, yang mana berbunyinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin, itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, tentu saja pemirsa, tadi telah disinggung oleh Ustadz Ufik Reza bagaimana kita menghijrahkan diri kita dari yang buruk menjadi yang baik. Ustadz ya. Nah, saya Doli yang ingin kembali bagi pemirsa yang bertanya, jatuhi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Ustadz Ufik, kita lanjutkan kembali Ustadz. Baik. Oke Ustadz, kembali bicara masalah hijrah Ustadz. Ini kan hijrah Nabi Muhammad tadi ke Mekah ke Madinah Ustadz. Nah, kalau kita bicara di zaman abad sekarang, hijrah ini udah menjadi tren ya Ustadz ya. Salah satu adalah anak-anak muda yang mungkin dari Ustadz. Tapi kita sangat apresiasi Ustadz ya. Anak-anak muda yang mungkin dari buruk menjadi baik, yang mungkin dulunya sangat ini gimana Ustadz, tapi diajak teman, mungkin baca-baca buku atau mendengar majelis dan sebagainya, akhirnya dia hijrah ke Ustadz. Nah, kalau kita bicara hijrah Ustadz, pengalaman Ustadz di lembaga pemasyarakatan LP Ustadz ya, atau penjara Ustadz ya, Bang Nafi. Oke Ustadz, itu seperti apa Ustadz hijrah mereka kalau Ustadz melihat? Mungkin bisa cerita sama pemirsa atau Mang Cek Bicek kita Ustadz. Ini bisa jadi bahan renungan kita bersama-sama, inspirasi Ustadz mungkin. Baik, untuk jamaah yang sedang menonton di rumah dan juga Cek Doli yang ada di studio. Jadi berbicara tentang hijrah ini memang beberapa tahun terakhir ini menjadi sebuah fenomenal ya. Bahkan ada sebuah acara event skala nasional, bahkan mereka roadshow di tiap kota ada yang namanya Hijrah Fest. Apalagi di situ banyak beranggotakan artis dan para ustadz-ustadz yang boleh dibilang famous gitu kan. Nah, jadi hijrah itu sendiri yang pertama yang jelas dia adalah menjadi lebih baik. Tolak ukur menjadi lebih baik itu kalau saya sih seperti ini. Untuk teman-teman yang ada di rumah ya, jangan pernah mau bersaing dengan orang lain, tetapi bersaing dengan diri kita yang kita hijrah Ustaz. Hijrah ada nyambut telepon hijrah. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar Ibu Ruli? Alhamdulillah. Karena Ustadz Doli sudah, Cek Doli sudah apa Ustadz? Sorry Bu Ruli ini. Oke. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, silakan Bu Ruli pertanyaannya Bu sama Ustadz Ufik Reza Bu. Ya, makasih Mas ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, makasih Mas ya. Iya. Eh, Assalamualaikum Ustaz Upi. Waalaikumsalam Bu Ruli. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih ya. Boleh. Di luar dari tema. Ya. Di luar dari tema. Silakan Bu, Silakan, Bu. suaranya. Ya. Ibu Ruli, silakan Bu. Iya. Temanya Oke. gini, Ustaz, ya. Iya, silakan, Bu. Kita ini kan menurut Allah, kita perintah Allah. Halo? Ya, Ya, silakan Bu, terus silakan silakan, Bu, Bu. lanjut Bu. Kita harus Ya. Jangan dari telepon, dari TV-nya Bu, dengar Bu. kita harus melakukan perintah Allah seperti sholat dan yang Oke. lain-lain yang baik-baik yang telah diajarkan oleh Allah, dan jangan melakukan yang dilarang oleh Allah. Mm-mm. Halo? Ya, Ya, halo. siap, lanjut Terus, Bu, lanjut Bu, silakan. Iya. Yang mana yang dilarang oleh Allah jangan dilakukan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berbuat baik, apalagi ini di bulan Muharram kan, ya Ya. kan? Nah, kita misalnya kita memberikan sedekah kepada seperti gembel, atau misalnya orang-orang yang di dalam lapas, atau orang yang sakit jiwa, orang yang miskin tapi dia tidak pernah sholat. Nah, ini bagaimana nilai pahalanya sementara dia membutuhkan. Oke. Apa Oke, memang benar. kita tidak wajib untuk menyayangi mereka, untuk memberikan hanya seperti makan? Dia berharap, tapi dia dalam keadaan begitu melakukan Oke. seperti yang di lapas, gembel, Oke, Bu. orang sakit jiwa, nah, Ya. dan yang tidak melakukan sholat. Mohon Iya. penjelasannya. Oke. Terima kasih, Ustaz, ya. Oke Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ruli. Ini Ustaz, bagaimana pertanyaannya kita memberikan sedekah, sodako mungkin, infak kita kepada orang-orang yang memang membutuhkan tapi tidak ibadah. Mungkin kan kondisi Ustaz ya. Iya, benar. Nah, apakah wajib ataukah memang nggak ada kewajiban kita seperti itu? Baik. Iya. Masya Allah, Fi. Luar biasa pertanyaan Ibu Ruli ini. Jadi begini, kita berbuat baik itu kalau dalam bahasa etika kesosialan ya, itu tidak melihat, bahkan Rasulullah itu uang berbuat jahat pun kita berbuat baik. Itu dari etika kesosialan. Tapi kalau dari sisi anjuran dalam agama, itu memang dia ada kategori-kategori ke siapa yang lebih dahulu ketika kita ingin berbuat baik. Yang pertama dalam agama itu, yang harus kita berbuat baik pertama kali itu adalah wal akrobina minkum. Jadi orang terdekat dahulu. Nah, orang terdekat inilah sudah kita tolong, nah pengen nolong yang lain. Nah, kemudian yang kedua kategori yang harus kita lakukan untuk berbuat baik ini adalah dengan orang yang ahli ibadah. Jadi memang dianjurkan dengan orang yang ahli ibadah, dan bahkan dalam sebuah pernyataan para ulama makruh, dibenci kita berbuat baik dengan uang yang tidak ibadah itu jangan. Terutama kita karena salah satu hukuman untuk orang yang tidak sholat, dia tidak berhak menerima zakat. Masya Allah, Walaupun dia miskin Abangnya sebenarnya. hadiah sama Cek Doli, mau cawisan nih. Itu bagus kan itu. Nah, makanya kita kalau nak sedekah itu cari misalnya ada Ibnu Sabil, orang yang berjuang di jalan Allah gitu kan. Ada anak-anak yang lagi sekolah di pesantren tapi dia membutuhkan, kemudian ada anak yatim piatu dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau dari sisi kita bermuamalah dalam sosial, ibaratnya berbuat baik itu dengan siapa baik, jangan-jangan berkah dari kebaikan kita didapat hidayah. Iya. Kita mikir seperti itu, Bu. Jadi Positifnya, Ustaz, ya? positifnya seperti itu. Mungkin kayak uang napi, kayak di dalam tadi kan nyinggung ke situ ya. Jadi kayak warga-warga binaan itu, alhamdulillah kalau di binaan kita di Pak Jo itu banyak yang hafiz Quran loh. Banyak yang hafiz Quran. Tiap bulan tuh datang 2 juz, 1 juz, ada yang hafal gitu. Kadang-kadang kita malu kan. Kita yang di luar ini baca Quran kadang-kadang terbaca, kadang tidak. Angen-angenan. Nginang-nginang nah dia hafal Quran gitu kan. Nah, terkadang permasalahan itu
apalagi dia terpuruk, ada yang merhati ke dia, nah kadang-kadang hidayah sampai melalui Benar, itu. Tapi kalau memang nak sebenarnya nian, sedekah itu yang uang ahli ibadah yang kita utamakan. Jadi dalam etika sosial tidak melihat Tidak melihat siapapun, Ustaz, ya. siapapun itu. Kalau memang di kelaparan, kasihan kelaparan butuh, harus Ustaz, kita ya. kasih. Gitu. Kita zalim juga, Ustaz, ya, kalau mungkin Iya, ya. Melihat benar. orang yang kelaparan Yang mungkin. kelaparan, nggak Mungkin ini. dengan sedekah kita, infak kita mungkin akan membuka jalan hidayah, Ustaz, Hidayah ya. untuk dia. Jadi, Mudah-mudahan amin, seperti itu. ya rabbal Berarti alamin. ada orang yang baik sama dia yang melalui perantara tadi, Ustaz, ya. Nah, Ustaz, balik tadi Tentang pengalaman hijrah tadi, ya, ya. Bang hijrah lagi nih, Ustaz. Bang Nafi Jadi Cak, tadi. ini apa tuh Cik Doli ya. Jadi hijrah itu memang yang harus yang pertama itu kalau menurut Ana ini ya. Jadi yang baik itu adalah bersaing dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Orang lain tidak usah gitu bersaing. Iya. Bersaing dengan apa? Kita harus saya ingin lebih baik dari aku yang dahulu. Jadi kita yang tahun lalu dengan tahun ini kalau pacak bersaing gitu. Tahun ini harus lebih baik. Itu hijrahnya. Artinya jadi lebih baik. Tapi jangan sampai ketika kita sudah hijrah, membahasakan hijrah. Yang dulu tidak berjilbab, misalnya sekarang jadi berjilbab panjang. Yang dahulunya tidak pernah ngaji, sekarang jadi melok ngaji. Tapi gawe kita ngatui uang. STMJ, Ustaz. Nah, apa itu STMJ Sholat itu? terus maksiat jalan. Bukan cari itu kok. Bukan juga. Maksudnya dia rajin ibadah tapi hobinya laku uang. Oh, nyaku Nah, uang. ini salah, itu salah. Gara-gara dia ngerasa dirinya lebih baik. Agak mirip Ustaz, STMJ tadi, Ustaz. Agak mirip-mirip Iya, ya. sholat terus maksiat jalan. Oh iya, Kamu iya. baik, Karena Ustaz. maksiat kan bukan itu Iya, ya. oke. Baik. Jadi jangan sampai ketika kita dulunya ibaratnya sebelum hijrahnya kita maaf ngomong banyak kawan, ketika kita sudah hijrah malah berbalangan uang di masjid. Gara-gara lain. Pemahaman. Lain pemahaman. Yang imamnya misalnya dia pakai zikir, Nyalakan itu udah uang zikir, langsung. langsung kita kata imamnya salah. Iya, bid'ah, nyalakan segala uang, macam. Ustaz, Atau ya. juga sebaliknya dia udah galak berzikir, kita salah aku juga lah, Iya. salah pula. Nggak kunut. Iya, nyalakan udah galak pula uang. salah pula, lagi udah galak sembahyang di masjid Lihat itu. lagi, yang kan. bijak lain lagi. Jadi maksud Ana, ayo kita ini standarisasi yang model seperti itu, ya cukuplah kita tolak ukur ke yang di pucuk bae lah. Jadi yang penting kita lebih baik dari kita yang sebelumnya. Bukan bersaing dalam diri uang orang lain, Ustaz. Jangan ke Diri kita sendiri, itu tolak ukurnya ke kita kan yang paling penting, karena yang dihisap adalah kita sebenarnya kan. Kemudian untuk kembali cerita mengenai pengalaman teman-teman yang hijrah di Rutan tuh itu sangat mengagumkan. Jadi banyak dari mereka itu ada madrasahnya. Jadi madrasahnya itu mereka ngaji tiap hari itu dari jam 9 pagi sampai jam 12. Kemudian siang ada lagi jam 1 sampai asar. Dan mereka ada tempat khusus untuk ngapal Quran. Jadi di sana itu banyak para napi yang diwisuda balik diwisuda plus sebagai seorang hafiz. Bagi habis. Masya Allah. Saat dari lisan mereka mungkin apa saat yang keluar ketika mereka tahu kalau mereka itu selama ini aku salah, tapi tiba-tiba ada kalimat apa mungkin ada mau hijrah atau memang ini seperti apa mungkin? Kalau pengalaman dari Ana pribadi ya, kadang-kadang kita ini sebagai ulama nih, terutama para ulama nih, saya mengingatkan kadang-kadang ketika melihat ada seorang melakukan salah itu jangan salahkan mereka. Mungkin kita yang belum sampai untuk memberikan sentuhan nikmat dalam beribadah ini. Mereka itu tuh tidak tahu nikmatnya. Begitu mereka tahu, oh ternyata tadi kalau seandainya misalnya kita pening baca Quran, berzikir, lemak daripada aku narkoba, Tad. Nah, selama ini kita tidak cicipi nikmat itu. Baru turun rasa Nah, ya. selama ini kan mungkin kita asik mencari orang-orang yang, jadi maksud aku kalau jadi ulama itu kita jangan milih untuk mendakwai uang yang lemak-lemak. Mahasiswa nih dakwai ini uang yang hobi ngaji, itulah biasa. Yang nak kita dakwai ajak hijrah ini orang-orang yang maaf ngomong tempat lokalisasi Yang belum pernah mengenal Allah. Nah, kita ajak mengenal Allah, dan di situ saya sangat luar biasa sampai menangis. Ada uang 60 tahun baru belajar semayang. 60 tahun dia baru belajar berwudu. Ada lagi yang Ustadz nangis temui aku, ngapo kataku. Aku ditatu seluruh badan, Tad, aku diterima tak kira-kira sholat aku. Masya Allah. Kadang-kadang kita Ustadz ini nyuwun ini, "Oi kau tak diterima." Orang ngomong tobat. Ada lagi, jujur, saya pernah ngisi di kalangan, maaf ngomong tuh orang-orang yang pencandu ya. Jadi mereka nanya, "Ustadz, kalau seandainya kami lagi mabuk, boleh tak kami ini semayang?" Pasti lagi ngeplay. Nah, kalau seandainya kita ngambil ke hukum fikih, itu memang tidak sah sama sekali. Karena la taqrabus shalah wa antum sukara, dalam kondisi mabuk tuh jangan kena semayang, neketi wong semayang lagi tidak boleh kan. Tapi saya bilang dengan mereka, kalian ikhtiar aja gitu kan, masalah terima tak terima tidak itu urusan Allah, yang penting itu adalah bagian kau pengen dekat dengan Allah. Karena melepaskan diri dari kecanduan itu beratnya, Pak. Beratnya. Karena kadang-kadang mereka tuh digratis guys tuh itu. Oke. Luar biasa, Ustaz. Jadi hijrah ini butuh perjuangan juga, Ustaz ya. Benar. Betul, Oke, jadi kita butuh perjuangan bagaimana kita untuk
istiqomah itu amat berat. Nah, itu dia. Jadi banyak orang hijrah tapi tidak istiqomah. berubah. Seperti kayak misalnya hijab, tiba-tiba tahun ini lepas gara-gara ada ini gitu kan. Oh. Ada kan yang sekarang ini yang lagi viral ya beritanya ya. Nah, jadi salah satu doa yang harus kita panjatkan dengan Allah setiap hari itu, ya Allah jadikan aku orang yang istiqomah di awal kerjaku, di tengah kerjaku, dan di akhir kerjaku. Oke, Ustadz, luar biasa sekali Ustadz ya penjelasan hari ini Ustadz. Jadi bagaimana hijrah itu menuntut kita untuk bagaimana untuk berupaya untuk bukan menjadikan orang lain kompetisi Ustadz ya, Iya, tapi diri dalam kita diri kita sendiri. sendiri. Kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana berupaya terus untuk mengikhtiarkan agar kita untuk tetap istiqomah dan konsisten apa yang kita jalan. Jangan sampai nyala ke wong ya dah. Benar, ya. Sampai bid'ah ke wong Ustadz ya. Pesantren seminggu baru seminggu Baru keluar. seminggu, kiai lah langsung sudah lari. puluhan tahun lah punya pesantren kita salah ke. Oke Ustadz. Iya. Oke Ustadz, kita kembali ke Ustadz Upik. Pemirsa, kita akan kembali lagi pemirsa, luar biasa penjelasan hari ini keutamaan bulan Muharram dan bagaimana kesiapan kita untuk menyambut tahun baru Islam. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dengan tema kita pada sore hari ini, keutamaan bulan Muharram dan tahun baru Islam ya. Bagaimana penanggalan sejarahnya di tahun baru Islam. Nah pemirsa, tadi telah dibahas bersama guru kita Ustadz Ufik Reza, Sarjana Hukum Islam. Tadi telah disinggung bagaimana mulai dari sejarah dan bagaimana kesiapan kita dan apapun harusnya kita lakukan. Tentu saja bulan Muharram ini memiliki keutamaan, keistimewaan. Makanya umat Islam harus wajib ya untuk mempersiapkan diri kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Muharram dengan gegap gempita. Agar apa? Agar betul-betul ya kita akan kembali kepada dari yang tidak baik Ustaz ya, menjadi yang lebih baik lagi insyaallah, mudah-mudahan, dan tentu saja kita akan memperoleh dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, kita akan lanjut kembali nih pembicaraan kita Ustaz ya. Ini kembali bulan Muharram Ustaz ya. Dan tadi sudah disinggung juga masalah hijrah Ustaz ya. Nih kayak Ustaz ada amalan apa nih Ustaz ya? Amalan apa yang mungkin ada hal-hal yang harus kita siapkan kalau kita melihat yang sudah Ustaz ataupun yang biasa ditradisikan di Palembang ya Ustaz ya. Ada doa awal tahun dan akhir tahun. Nah, Ustaz, mungkin gimana Ustaz? Ustaz, mungkin ada hal-hal yang bisa ditambahkan Ustaz, amalan lain-lain Ustaz. Baik, jadi jamaah yang ada di rumah, jadi salah satu yang biasa dilakukan oleh para jamaah kalau seandainya memperingati malam tahun baru, itu ada yang namanya doa akhir tahun ya. Doa akhir tahun tambah doa awal tahun ketika besoknya itu kita baca. Ya sebenarnya itu kalau seandainya kita mau lihat dari sejarah Rasulullah tidak pernah membaca doa itu. Artinya karena Rasulullah sendiri, karena tahun baru Islam itu sendiri mulai diberlakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab kan tadi sejarahnya kan. Tetapi para ulama yang katakanlah warisatul anbiya sebagai pewarisnya para nabi, dan mereka juga menyusun tentang doa-doa yang dilakukan seyogyanya oleh para jamaah ketika pada malaman tahun baru dan juga awal tahun, apakah itu bagian dari boleh dilakukan atau dibolehkan, itu mubah, artinya tidak dilarang kan. Artinya doa itu kapan baik boleh dilakukan, apalagi pada waktu tertentu. Nah, waktu bulan haram ini kan bagus untuk banyak berdoa kita dengan Allah. Kemudian banyak sekali sejarah yang melatar belakangi adanya peristiwa-peristiwa besar pada bulan Muharram. Tadi sudah kita singgung ada bahwasanya Nabi Musa dibebaskan dari Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Kemudian juga ada sejarah lain adalah Nabi Yunus itu juga dibebaskan dari perut ikan itu pada bulan Muharram. Jadi banyak juga ulama yang menganjurkan pada bulan Muharram ini memperbanyak bacaan tasbihnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ini juga bagus kalau banyak kita baca pada bulan Muharram ini kayak gitu. Insya Allah dengan membanyak itu kan yang kita punya kesulitan dilepaskan oleh Allah. Yakin saja kalau seandainya kita banyak hal-hal yang kita katakanlah rasakan pada tahun-tahun yang lalu ya, berat-berat, rasanya Allah cak mana menyelesaikan aku banyak musibah di tahun ini, banyak musibah. Ayo kita banyak baca ini tasbihnya Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kalau kita perhatikan jamaah yang dirahmati Allah,
setiap kali doa-doa para nabi ini doanya sederhana sekali. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pendek Ustaz ya. Pendek. Kemudian doa Nabi Musa itu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sederhana doanya. Coba perhatikan doa Nabi Yunus ini. Kok bisa terkabul? Nah, dan Nabi Yunus dalam dia 40 hari dalam perut ikan ini, dia tidak pernah ngomong dengan Allah, misalnya, Allah Tuhanku keluar aku dari perut ikan ini, cak mana aku ini pengen, tidak kate. Cuman dia ngomong, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa artinya? Dia ngomong dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, yang suci itu engkau ya Allah. Aku ini uang zalim ya Allah, ampuni aku. Begitu kepasrahan ini kita serahkan kepada Allah, mengaku diri kita ini adalah orang yang lemah, diri kita butuh Allah, diri kita ini banyak dosa, diri kita ini banyak sekali maksiatnya, dan hanya kepada yang maha suci kita merapat, kita mendekat, maka Allah akan kabulkan semuanya. Tanpa kita sebut. Jadi tanpa kita sebut. Jadi jamaah-jamaah yang mungkin tahun yang lalu banyak musibah, ada masalah keluarga, ada masalah rumah tangga, ada masalah bisnis yang tidak berkesudahan. Ayo baca utang numpuk. Baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian tambah lagi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada kepasrahan total dengan Allah. Karena kunci Allah ini kok sebenarnya. Kita nih suruhnya cak ini benar. Kalau kita sudah cak ini, udah angkat tangan, maka Allah akan turun tangan. Gitu. Kalau kita sudah angkat tangan, maka Allah akan turun tangan. Atas masalah kita Ustaz ya. Ya, makanya ini Muharram ini sangat penting sekali Ustaz ya. Kembali kepada Allah Ustaz. Hijrah Ustaz ya. Mungkin ya Muharram ini lebih cocoknya untuk anak milenial sekarang atau bagaimana kita kembali kepada Allah. Dan enggak susah. Jadi kalau kita angkat tangan, kita akan turun tangan Allah. Turun tangan. Yang jodoh tidak nyampe angkat tangan dengan Allah. Nanti Allah akan turun tangan. Oke Ustaz, mungkin kita telah berada di penghujung acara nih Ustaz. Mungkin ada pemirsa kita Mang Cek Bicek yang baru bergabung, mungkin selesai dari sholat asar tadi, mungkin sudah baru balik begawe. Mungkin ada himbauan Ustaz untuk jemaah kita Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, jamaah yang ada di rumah, saya menghimbau yang saat ini sedang menyaksikan PAL TV, jangan lupa habis ini langsung selawat banyak-banyak. Kita baca doa dengan Allah, karena salah satu doa mustajab itu adalah doa sehabis asar pada hari Jumat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian merapat ke bulan Muharram, mari kita persiapkan diri ke tahun yang baru, bukan euforia, tetapi mari kita banyak bermuhasabah, karena kata Rasulullah, hasibu qabla an tuhasibu, banyak-banyaklah kamu muhasabah sebelum kaget kita dihisab pada yaumil mahsyar nanti. Perbanyak pasrah dengan Allah, libatkan Allah dalam setiap urusan, karena kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kamu sudah pasrah dengan aku, pasti Allah akan turun tangan untuk membantu semua kesulitan kita. Yang tidak katik jodoh ketemu jodoh tahun ini, amin. Yang belum berangkat umroh tahun ini, insyaallah. Semakin ganteng tambah ganteng. Amin, masyaallah. Tapi kalau yang dapat jodoh, yang di samping ini udah dapat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Jadi itu baik. Jadi persiapkan diri, jangan lupa kaget puasa ya, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram kita puasa sama-sama. Kita insyaallah akan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru, selamat menempuh keberkahan Allah. Amin. Masyaallah Ustaz Ufik Reza, syukron kasiran jazakallahu khair Ustaz. Semoga sehat dan panjang umur Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz telah hadir di studio kita Ustaz. Insyaallah kita akan berjumpa kembali. Nah, pemirsa, tadi luar biasa sekali keutamaan bulan Muharram dan bagaimana persiapan kita untuk menyambut tahun baru Islam, atau tadi telah diketahui bersama itu sejarah tahun baru Islam. Dan tentu saja pemirsa, bagaimana keutamaan dan keistimewaannya, tentu mari harus kita gali bareng-bareng kembali, dan tentu saja akan menjadi motivasi kita bersama bagaimana kita untuk menyambut bulan Muharram dengan rasa gembira, dengan rasa syukur kita, tentu saja dengan muhasabah kita kembali. Dan Cik Doli pengen mengajak pemirsa untuk merenungi kembali ada sebuah hadis Rasulullah SAW, yaitu dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram atau suci, 3 bulan berturut-turut, yakni Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab yang terletak di antara Jumadil dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan nomor 3197 dan Muslim nomor 1679. Dan pemirsa, marilah sama-sama kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan bulan Muharram
dan tahun baru Islam kita. Mudah-mudahan ini merupakan awal tonggak sejarah kita untuk hijrah kepada lebih baik lagi. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan terus program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4, dan tentu saja di PAL TV memang punya kita. Akhirnya aku Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب صل